Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PNC dan Queen Media kembali hadir di sore hari ini ngabuburit sambil menunggu buka puasa. Jadi kita masih tetap berbincang mengenai perhelatan Pilkada Purwakarta 2024. Untuk tema kali ini kita akan berdiskusi mengenai di pileg yang baru lalu Anne Ratna Mustika dan Lutfi Bamala dipastikan akan memenangi pileg, artinya mereka berdua sudah fix bisa menjadi legislator Ambu di DPRD Provinsi dan Lutfi Bamala di DPRD Purwakarta. Nah, dalam konteks Pilkada Purwakarta, keduanya digadang-gadang akan mencalonkan diri. Nah, yang akan kita bahas kali ini, apakah mereka akan siap mencalonkan diri di pemilihan kepala daerah Pilkada dengan konsekuensi harus meninggalkan kursi dewan, atau sebaliknya mereka mendingan ada di zona nyaman, mendingan jadi legislator yang sudah pasti daripada harus berkontestasi, harus berkompetisi ulang di pemilihan kepala daerah. Nah, untuk membahas hal itu ada kawan-kawan saya di PNC nih, Kang Agus Yasin, politikus juga lah, mantan anggota dewan dari Golkar, kemudian lagi-lagi Kang Sarip yang sebelumnya juga di episode sebelumnya kita sudah berbincang mengenai Golkar juga ya Kang Sarip ini mantan ketua DPRD Purwakarta dan mantan ketua DPD Golkar. Sebelahnya ada Kang Yuslipar, kita biasa memanggilnya Awi. Awi ini Dari Vietnam. Jurnalis yang saya lihat konten-kontennya dia intens di soal jurnalis muda politik gitu kan. Oke, selamat sore. Kemudian Kang Asep Kurniawan, tapi teman-teman jarang ada yang kenal siapa Asep Kurniawan. Biasanya kita manggil di PNC itu, dan publik Purwakarta tahunya Kang Papet. Selamat sore Kang Papet. Sore Kang. Oke, Kang Papet ini kebetulan dia di Des Pilkada Partai Golkar. Des Pilkada berarti ya bertanggung jawab kaitannya dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan perhelatan pilkada lah, pemenangan dan sebagainya. Oke. Saya mau ke Kang Agus Yasin dulu nih. Saya dengar beberapa hari belakangan ini ada kegalauan dari Kang Lutfi Bamala. Apakah akan mencalonkan diri di pilkada, atau sudahlah nggak usah ikut pilkada, mendingan jadi legislator aja. Saya pernah wawancara dengan beliau by phone, dan beliau mengatakan bahwa sedang menunggu restu keluarga, utamanya ibu. Nah, menurut analisis Kang Agus, kira-kira Kang Lutfi ini akan cenderung kemana nih? Kalau saya lihat bahasa klisenya 99% ini nunggu restu ibu ya. Sebenarnya dia itu bukan galau lah ya. Nanti lagi menghitung kemungkinan, karena kan bagi dia sendiri bukan merasa rugi kalau hanya untuk cari peruntungan lantas dia tersandung, ngapain kan gitu kan. Nah, ini ada perhitungan, ada kalkulasi politik buat dia sebenarnya, karena bagi dia sebenarnya udah nyaman lah di legislatif ya. Nah, kalau ini kan harus berjuang lagi gitu kan. Nah, saya bilang bukan galau, itu adalah sikap politik nanti yang diambil. Nah, tetapi biasanya kalau sudah ada pendelegasian dari induk partai, ini mau tidak mau kan gitu kan. Tapi kan harus ada semacam deadline juga kan. Artinya kan terus
terus waktu akan terus berjalan. Dia kalau yang sikap parpol harus artinya parpol harus mulai bersikap. gini, Kan? kalau dia itu seperti Bu Ane sama Kang Lutfi itu kan dia ketua partai. Ya. Ya, tidak seperti calon-calon lain. Ya, kalau calon-calon lain kan menunggu sikap partai. Kalau dia itu tinggal bagaimana, kan gini, rumus partai itu dari dulu kadernya yang diutamakan. Dimanapun ya, kalau kadernya pasti, nah contoh maka PDIP lebih awal sudah menyalurkan Jadi, 3 partai sampai saat kader. ini masih bisa dikatakan ya masih bisa ditolerir lah bahwa dia Belum, karena hitungannya bukan hitungan hari. Kalau politik itu Ya. hitungan detik, 1 kali 24 jam aja bisa berubah kan gitu kan. Oke. Itu saja. Kang Awi mungkin ada pendapat yang berbeda. Terima kasih Kang Ya. atas waktunya. Terima kasih Kang Agus Yasin, Kang Tatang, Kang Sarip dan Kang Papet. Soal kegalauan, tema tadi kegalauan Ane dan Lutfi untuk pilkada ini, saya pikir kita kembali ke konteks pilkada 2018. Ada 2 hal yang mungkin bisa jadi pertimbangan publik maupun para pemilih nanti. Secara pribadi, kalau Lutfi dan Ane itu mau atas kepentingan pribadi, dia selesai Kang. Tinggal nunggu dilantik, santai. Keduanya kan bakal jadi anggota legislatif di tingkatannya masing-masing. Tapi perlu diingat juga, ada 35% warga Purwakarta yang memilih Lutfi menjadi wakil bupati di Pilkada 2018, dan ada 42% warga Purwakarta yang memilih Ane menjadi bupati Purwakarta. Artinya, Itu bisa jadi tolak ukur ya. artinya mereka, kedua tokoh ini diinginkan oleh publik Purwakarta dengan hitungan angka itu. Kembali lagi sekarang kepada komitmen mereka berdua, atau apakah mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi selesai dengan pelantikan yang nanti akan dilakukan dan duduk manis di DPRD, atau mereka peduli nggak dengan publik Purwakarta yang masih menginginkan mereka memimpin Purwakarta, entah itu jadi wakil bupati ataupun bupati. Ini kembali lagi ke mereka berdua, para politisi itu tentunya ya. Apakah dia seorang negarawan? Karena menurut saya bahwa Jadi artinya keduanya harus siap gambling lah ya. enggak juga Kang, maksudnya kembali ke komitmen mereka. Mereka ini apakah berpolitik itu hanya untuk kepentingan pribadi, cukup dengan menjadi anggota dewan, atau mereka ingin membangun Purwakarta secara umum sebagai eksekutif? Oke. Untuk menjadi anggota legislatif kan bukan berarti dia untuk mementingkan diri sendiri. Oke, dalam konteks lain Kang, dalam konteks lain eksekutif dan legislatif. Oke. Terus kalau misalkan pileg itu dari awal itu tiap partai itu kan menjadi tolok ukur si calon kepala daerah untuk ikut pileg. Bahkan ini di semua partai, bukan hanya Nasdem dan Golkar. Jadi itu hanya menjadi batu loncatan lah. Apakah dengan batu loncatan, keberhasilan di batu loncatan ini mereka akan selesai sudah, atau kan hanya meneruskan agenda berikutnya? Ini kan balik lagi ke para politisi tersebut. Kalau memang ya setidaknya hari ini warga Purwakarta menginginkan tanda kutip 2 politisi inilah dalam posisinya masih ya. untuk tampil lagi. Oke, Gitu, siap, oke. kita tangkap. Itu nih Kang. Kang Sarip, mungkin ada hal yang perlu disampaikan terkait Tuh, yang dua punya sosok Golkar ini. dulu tuh. Gampang tak muter. Gampang tak muter. Semua kebagian. Semua kebagian. Gimana? Kalau ini kan urusan ini ya, Personal. urusan urusan apa ya? Balik lagi. Balik lagi ke personal. Nah, jadi urusan bagaimana mereka secara pribadi mau Ya. gitu loh, urusan politik di Purwakarta. Apakah dirinya memang mau maju ke depan tanpa berhitung, atau maju ke depan tanpa
mau lu clear lah, maju terus kan gitu. Ini kan urusan pertimbangan yang harus dilakukan oleh mereka secara cermat tentu, kan gitu. Jangan juga mereka menjadi bodoh. Jadi bodoh misalkan mereka melangkah tanpa berhitung gitu loh. Nah, jangan juga seperti itu. Mau maju ataupun mau tidak maju tetap hitungan harus kuat. Nah, Bu Ane mau maju ya hitungan harus kuat. Kan persyaratan untuk menang itu banyak. Dan maju juga kan semua orang juga tidak berharap kalah, berharapnya menang. Tentu kan harus ada kriteria menang itu syaratnya apa aja sih kan gitu. Kan salah satunya urusan gogobrog harus ada, takok harus ada kan gitu. Oke, saya tangkap ya. Kang Mapet, hitungannya harus jelas nih Ambu ini untuk maju lagi. Gimana nih dari sisi Pilkada Golkar? Jadi kalau Golkar mencermatinya sih sederhana. Ketika tadi saya menarik nih, Kang Awih menyodorkan data 30% masyarakat Purwakarta menginginkan Lutfi jadi 35%. 35% ya, terus kemudian 40%. Ini kan angka yang sangat luar biasa. Itu tidak lagi berbicara kita popularitas dan elektabilitas. Itu sudah memilih gitu loh. Iya, memilih. Itu Udah investasi ya. udah investasi. Mereka ini punya modal itu, dua figur ini. Cuman kembali lagi ketika kita berhitung mau legislatif atau eksekutif, kan partai ini punya target, partai ini punya punya goal yang harus dipenuhi. Makanya lah ada struktur kepengurusan, ada Bapilo, terus kemudian di bawah Bapilo di Golkar sini ada Dels Pilkada gitu kan. Itu sangat betul kita ini konsen di wilayah sana. Kalau saya lihat Ambu itu sendiri dia sudah firm bahwa beliau ini akan maju di Pilkada 2024. Nah, kalau Bapak Lutfi sendiri ya saya kurang tahu. Tapi kalau misalkan hari ini Bapak Lutfi masih berhitung dia lebih nyaman di legislatif, saya rasa beliau tidak usah jadi ketua partai kalau hanya untuk menjadi seorang legislator. Sepakat ya. Tidak usah jadi ketua. Nggak usah jadi ketua partai. Tapi kan banyak. Nah, Anggota gimana kan? biasa aja. Jadi kita challenge saja nih Bapak Jadi Lutfi lamun kalau yang jadi dewan mah geus kudu jadi ketua partai. Sebenarnya kita kan hanya terjebak dalam perkiraan-perkiraan itu ya. Sebenarnya betul apa yang dikatakan. Ngapain susah-susah jadi ketua partai lah kalau hanya untuk jadi anggota dewan lah. Kan gitu. Ya itu kan betul, partai juga ada target. Di sini juga karena apa? Kekuasaan itu kan nantinya bisa menjamin juga kesinambungan partai kan gitu kan. Maka saya rasa hal-hal seperti itu bisa terjadi apa? Kedepannya mungkin apalagi dihitung dengan tadi itulah ya. Jadi harusnya berarti Bu Ane dengan Lutfi Bamala itu maju. Ya iya. Karena pas mereka mau berpasangan atau berhadapan, Terlepas mau berhadapan berpasangan kan gitu. Terus Kang Sarip, jumlah angka presentasi tadi pemilu Pilkada kemarin 35 untuk Lutfi dan 40 sekian untuk 42 untuk Ane. Itu bisa dijadikan barometer nggak? Artinya tadi dikatakan Kang Mapet kan sudah punya investasi seperti itu. Tinggal melanjutkan atau memang harus berjuang dari awal? Ya kalau untuk berjuangnya mereka yang namanya Bu Ane itu starting udah punya 15% dengan sendirinya. Kalau yang lain kan nol. Bu Ane udah luar biasa sebetulnya kalau ngelihat dari urusan kemungkinan menang atau kalah. Tapi yang menjadi persoalan kan bukan menang atau kalah. Bu Ane itu kalau bicara menang atau kalah, udah yakin dia udah yakin menang. Cuman masalahnya bukan urusan menang kalah. Aing rek ngalahin kakana nyalon teh aing kumaha yeuh gitu loh. Kan ada timnya. Ya makanya bukan begitu maksud saya. Artinya gini, perhitungan Bu Ane itu secara pribadi ngitung eleh menang, pede Bu Ane. Menang urang lawan bisa tempur. Itu loh. Masalahnya bukan itu. Masalahnya kaki mau masuk ke zona permainan, zona peralatan ini yang berat. Konkretnya seperti apa? Konkretnya kan banyak pertimbangan tadi kata saya. Ya artinya kan puncak dari Secara pilkada pribadi, ini kan memenangi merebut kekuasaan, ya kan? Nah kalau misalnya sudah yakin saya misalnya sebagai calon udah yakin menang,
apa yang harus saya ragukan gitu loh. Bukan itu, Gitu. Pak. Hari Makanya. hitung-hitungan lamun tempur mah urang pemenangan gitu Betul, lah kira-kira iya. cebuana. Tapi aing teh lah tempur teh. Nah, yang bingung langkah tuh seperti apa maksudnya? Lah banyak lah. Misalnya? Duit na kumaha. Kan gitu loh, pasangan saha. Kan gitu. Berarti pertanyaan itu ke Kang Papet yang tadi jawab bukan pertanyaan ke Kang Papet. Ini ya. Ya emang harus dijawab maksudnya. Ya, itu mau urusan lain nanti gitu. Jadi makanya dengerin dulu yang benar nih urusannya. Jangan dipotong-potong. Jadi kan kalau misalkan kita bicara tadi kata Kang Awi itu, kata Mang Awi, itu urusan perorangan. Ketika perorangan kembali lagi ke sininya. Iya. Kan gitu, kembali ke pribadinya masing-masing. Duh, aing teh kumaha ye? Aing kira-kira ya mau bekal ya. Kan gitu. Terus partai maju usaha. Hal-hal yang seperti itu yang seharusnya cepat diputuskan. Makanya kan saya sering di PNC ngomong, ayo dong cepet dong rilis kan gitu. Itu kan rilis itu kan tahapan melewati itu. Masih declare gitu ya. Hasil dari pertempuran hati. Kata tadi kan kalau Mang Awi bicaranya kan idealitas, harusnya begini, ketika fakta 35% maka orang tua harus maju. Kalau itu mah mereka juga udah bilang aing hatam cenah urusan kitu mah euy cenah gitu loh. Oke. Itu kan bukan itu Saya tangkap. persoalannya. Kang Papet, tadi Kang Saif juga udah mengakui bahwa ketika disandingkan dengan figur-figur yang lain, kemenangan itu udah aura kemenangan udah ada di Ambu gitu. Tapi persoalannya berani nggak, atau misalkan langkah itu kayaknya masih banyak rintangan seperti tadi soal dana kos politik dan sebagainya. Seperti apa sih sebenarnya Baik. prosesnya sekarang sampai hari ini? Jadi ya betul lah, yang hari ini dihitung oleh publik, khususnya para kawan-kawan politis yang ada di Kabupaten Purwakarta, itu persepsi masing-masing yang itu jauh dari apa yang kita sikapi di internal Partai Golkar. Sampai hari ini komitmen Ambu Ane di Partai Golkar itu sendiri bahwa dia ini sebagai bakal calon yang nanti akan kita usung, kan gitu. Dan keyakinan ini bukan saya yang bilang, bahwa ketika hari ini Ambu dipasangkan dengan siapapun itu pasti jadi. Ya urusan menang Itu satu. lah, kira-kira. Nah, tinggal komitmen, Urusan menang mah. betul, tinggal komitmen kawan-kawan yang ada di Purwakarta saja seperti apa. Kita mau rubah tatanan sistem politik yang ada dan birokrasi yang ada, atau kita akan selalu ada di dalam konflik yang hari ini dibangun gitu loh. Konflik apa yang dibangun? Siapa yang membangun konflik? Iya, antara Cianjur dengan Subang, terus kemudian muncul poros Purwakarta, poros Simping yang representasinya kata Kang Sarip ini ada di tokoh baru tuh siapa, Kang Yadi ya? Kang Yadi atau Ivan Kuntara atau siapapun itu. Jadi mereka ini figur yang saya rasa kasihan untuk kedepannya. Bukan berarti kami ini tidak menginginkan mereka ini masuk di dalam kontestasi, tidak. Tapi ya kalau untuk melawan Ambu agak susah. Kang Owi, calon-calon lain gimana kompetisi mereka ini? Rivalitasnya apa seimbang atau enggak nanti? Kita menarik ke dua sosok ini ya lagi ya Kang. Masih ke dua sosok ini kan. Ada kali jadi kene ya. Sebenarnya ada dua hal yang lagi-lagi kembali ke dua sosok ini. Pertama, ada peperangan yang belum selesai yang harus dituntaskan oleh seorang Ane secara politik. Mungkin publik juga sudah tahu. Tidak perlu dijelaskan. Ada peperangan yang harus diselesaikan. Yang harus diselesaikan oleh Ane dalam konteks membangun Purwakarta. Peperangan loh Bang ini. Secara tidak langsung ini peperangan. Oke, pertama itu. Sosok Lutfi juga punya peperangan. Jargon dia itu dengan si Jalunya dulu ala perubahan Purwakarta. Itu juga kan peperangan yang memang belum diselesaikan oleh Lutfi Bamala. Perubahan Purwakarta. Masih ingat kan jargon Jalu? Artinya dua sosok ini emang petarung-petarung yang memang harus menyelesaikan peperangan mereka. Oke? Itu. Ini hanya asumsi saya mungkin. Soal kepastian menang dalam politik itu banyak hal yang tidak pasti Kang Papet. Saya rek nanya. Sebentar. Banyak hal yang tidak pasti Kang Papet. Kata Kang Papet misalkan Anda disandingkan dengan siapapun jadi. Oke. Secara data emang oke.
popularitas dia punya, elektabilitas dia punya, Petahana juga. ketua partai dia punya, apalagi. Tapi informasi terakhir itu justru ini mungkin ini nanti bisa diklarifikasi sama teman-teman di Golkar bahwa Sok atuh kalau untuk nyalon percuma kan gitu. bahwa Anda juga seolah-olah emang sudah tanda kutip seakan-akan menyerah gitu. Menyerah untuk tidak ikut maksudnya. Ini mungkin perlu diklarifikasi. Ini kabar terakhir yang itu akan menyerahkan ke siapa itu ya mungkin hanya teman-teman Golkar yang tahu. Ini udah saja. jadi wacana, Siap. saya juga udah masuk sih ke telinga saya soal rencana akhirnya bahwa Ambu memutuskan untuk tidak mencalonkan diri. Ini perlu klarifikasi. Satu sisi tadi Kang Papet atau dari Golkar sendiri sudah mengatakan fix akan udah confirm lah, udah siap di pilkada. Tapi ada suara-suara seperti itu. Ini perlu klarifikasi. Apakah itu statement langsung dari Ambu atau seperti atau memang sampai sekarang masih 50-50 antara seperti Lutfi belum memutuskan. Lutfi mah udah. Lutfi belum memutuskan untuk maju aja. Udah Enggak ya. Karena jadi itu ya. Lalu kan beliau ini ketua pemenangannya nanti. Ayo. Jadi gini. Itu pemenangannya gimana? Masa saya nggak tahu? Ya. Penjelasannya gimana? Jadi kalau untuk Ambu itu sendiri sampai hari ini tidak ada statement resmi ataupun bahasa yang masuk ke kami ke Despilkada ataupun ke Bapilu berkaitan dengan pilkada dia tidak akan maju sampai hari ini tidak. Masih maju. Masih pada posisi seperti itu. Masih Anggap maju. saja saya hari ini kita ini berbicara berdiskusi bahwa oke lah Ambu tidak masuk, tidak ikut. Ya. Saya yakin tatanan politik kita ini akan carut marut kembali. Karena apa? Ini kan persaingan akan luar biasa di sana. Terus kemudian enggak, pasti ke sana. Ini kan isu kedaerahan tentang putra daerah, terus isu tentang perubahan itu sudah nggak laku. Sudah beberapa kali itu ditandingkan, dijual isu itu, berkali-kali pula itu kalah gitu loh. Nah, terus dengan pola pemilu yang hari ini terjadi, saya yakin arek malaikat sekalipun yang jadi kepala daerah itu pasti korup. Terus kemudian tadi dibilang bahwa peperangan antara Kang Deddy kan dengan sosok pribadinya mungkin, tapi yang hari ini berimbas ke partai. Ini kalau memang betul itu konsep peperangan yang desain dan komandoi oleh Kang Deddy, saya malah tertarik terhadap Kang Deddy itu sendiri. Mari kita selesaikan peperangan ini sampai tuntas dengan Golkar. Benar. Biar clear. Iya kan? Anggus-anggusan ya pokoknya mah. Biar anggus. Kalau misalkan itu peperangannya dengan Golkar. Tapi kalau peperangannya dengan pribadi, ya silakan selesaikan antara pribadi dengan pribadi. Jangan juga melegitimasi masyarakat. Sama aja sih Kil, itu Masyarakat tuh. ada di belakang saya. Mari kita buktikan di Pilkada 2024 kalau gitu. Oke, saya tahu. Sama aja sebetulnya ngajak Saya perang. tadi menarik yang tadi sampai kan Kang Agus dari awal-awal kita buka ini mengatakan bahwa Lutfi sampai saat ini belum memutuskan, masih dalam tanda kutip galau lah, ada yang masih banyak pertimbangan yang harus dipertimbangkan lah gitu. Menurut Kang Sarip malah sudah fix katanya karena mangga. Organisasi itu bukan pribadi, Pak. Kolektif kolegial kan harus ada keputusan. Maka saya sampai hari ini belum bisa meyakinkan dia itu sudah melepas. Sudah ada belum? Ini kan baru ketemu Yadi kok mengklaim Yadi itu apakah Yadi mau menang? Nggak akan menang kawan pun. Gitu kan persoalannya. Nggak akan menang. Karena apa? Pertama dia menang itu mah urusannya beda lagi. Artinya kan ini persepsi saya. Politisnya ke politisi okulasi. Tapi rasionalnya di Kang Tapi Lutfi gitu. gini Kang, Akang punya keyakinan bahwa Lutfi itu belum tentu tidak akan nyalon, kan gitu. Tapi kan dari bahasa Akang juga itu ada hukum yang kebalikannya dan Betul. tidak pasti juga Lutfi akan nyalon, kan gitu. Apalagi sudah didukung oleh langkah-langkah politiknya. Ya gini loh, kalau kan Kang Sarip itu bekas ketua partai, menentukan siapa-siapanya itu lapak masih ada di ketua partai, Pak. Jadi saya belum bisa memastikan.
Kecuali sebuah. kalau Lutfi dan Ane ini tidak ada historis 2018. Iya, Ada ada yang cerita kan ini. Kang. Mereka ini para pelaku pilkada 2018. Artinya kalau misalkan pilkada 2024 ini dilewat, sayang gitu loh Kang. Artinya gini. Maui sayang. Ya enggak lah, Ya, ini kan gini. kita ukurannya itu aja. Ada Makanya kan barometernya. kalau sekarang, taraf sekarang, apa yang dikatakan oleh Kang Sarip itu 2 bulan itu hayalan-hayalan kan. Ya. Kan sampai detik-detik pendaftaran aja bisa berubah. Bisa. Nah, itulah makanya. Karena dinamis kan? Dinamis politik Bisa itu rubah. nggak bisa diukur 2 bulan ini. Justru gini Kang, semuanya ini kan belum pasti. Cuman yang kita bahas ini hal-hal yang rasional mendekati ke Ya. gitu lah. Ya kan itu ya saya semuanya pasti. justru melihatnya sekarang itu banyak calon-calon yang genit, tetapi masih mencari rumah. Gen itu dalam pengertian Iya genit itu kalau ya gumaset kalau genit Ya, juga kalau lah. misalnya mereka sosialisasi di Bali kan wajar itu. Iya kalau di Bali mah artinya kan gini, belum apa-apa ya ukurannya belum sampai rakyat kan. Saya juga bukan berarti diam di Purwakarta saja kan ya. Ya oke, pengakuan ini buktinya kan. Tapi kalau tadi berkata Kang Awi mengatakan ini mah kemarin dulu udah pernah tarung, maka masih menyimpan. Maka di sana itu 2A dengan jaluk masih tersimpan di benak masyarakat. Iya. Bener kan? bener. Kalau yang baru itu memang yang peminatnya juga ya orang-orang yang suka berubah minat gitu kan. Kalau kalau peminat kan itu. Maksudnya peminat itu pemilihnya. Iya peminat ya, misalnya gini. Kalau saya itu biasanya sudah pakai Mendukung. Artinya kalau saya mendukungnya itu bajunya itu merek inilah Alisan ya, saya pasti Alisan aja. Tapi kalau matanya lihat ini seneng dan itu, makanya yang baru itu seolah-olah menjadi Kalau Kang Sarip masuk kategori mana? ini pemain dia bang, dia mencari dia itu playmaker. Kang, kita ngomong kawin playmaker, sarua wae playmaker, sok jai marufun umum lewat kan. Jadi dia itu kan sudah berdakan Kasep kan. di podcast. Disebut sarua playmaker. Politik mah realistis Om. Ya iyalah realistis. Mereka yang sudah berpengalaman itu condong lebih besar peluang Benar. ada orang-orang Benar. Pertama, Benar. mereka menguasai medan. Kedua, basisnya sudah jelas. Artinya kembali lagi kedua orang ini, emang Ya, dua orang ini standar. cukup menarik untuk pilkada Purwakarta ini. Kenapa timbul kegalauan ya? Saya juga kurang tahu ini kenapa pada galau. Iya, nih mau. Padahal- Yang harus dibongkar tuh itu. Sekarang itu bukan idealitas politik. Bongkar tuh itu mengenai penyebab. Kita itu masuk ke ranah Ini, itu. saya Bongkar itu. menangkap juga bahasa gini. Biar keparnoan ini terjadi Ya, dalam podcast bahasa gitu loh. Ketua Tapi sumput-sumput. Ketua Nasdem tinggal nunggu restu Orang tua. orang tua. Itu kan sebagai sinyal. Artinya sinyal. Udah nggak boleh kalau bilang ke saya. Iya kan boleh. Udah nggak boleh sama Enggak, ibu. kalau ke Kang Sarip ngomong gitu bisa. Kan kita juga tidak dengar. Kan gitu. Makanya kita mempersepsikan lain lagi kan. Iya. Karena kalau politik itu tadi itu dinamis kata Kang Papet itu ya. Bisa saja berubah dalam sekian detik karena lihat peluang kan. Bisa aja. Karena bukan Bisa. kalau Bisa. politik itu bukan sekedar pertarungan Pak, tapi perhitungan. Kalau misalkan ada duit langsung turun 50 miliar ke kamarnya itu mungkin bisa. Nah itu makanya kan itu kan belum. Tetapi kalau bilang tadi Atau Mang Papet ngasih duit 1 tronton lebih Bamal diadirin ke kantornya itu bisa. kalau tadi Kang Sarip mengatakan Bu Anu itu misalnya berat, langkahnya itu kan pandangan Kang Sarip. Bukan berat langkah untuk menang dia itu pede. Untuk masuk ke wilayah, yes, aku mau mencalonkan diri. Itu yang berat di hati aku. Kalau saya tidak, saya masih punya keyakinan. Ditambah tadi ada rumor yang tadi disampaikan Kang Awi bahwa akan menyerah gitu ya. Saya nggak masuk wilayah itu. Artinya, Ini kan urusan hati sanubari yang dalam di mereka masing-masing. Iya. Baik itu Bu Ane ataupun Ketua Nasdem. Itu kan urusan sanubari mau melangkah itu. Kalaupun di sana indah menurut kita, menurut mereka berdua kan belum tentu itu hal yang indah.
Kan gitu. Bisa saja menurut mereka, gua nggak nyaman kelihatannya kan di sono nih, kan gitu. Menurut kita mereka akan nyaman, kan gitu. Tapi mereka kan belum tentu mereka ini bilang nyaman. Buktinya angong-angongan sampai hari ini mereka berdua. Kang Sarip bahwa Ambu tuh merasa risau diganggu oleh Subang. Yes, dan Terus- itu terucap. terus, ada juga pertanyaan, ada nggak keberanian dari Anda seperti itu kan? Bukan ada keberanian. Ketika politik ini menuntut biaya yang tinggi, kan gitu. Dari mana nih saya sumbernya yang saya harus dapat? Itu kan kegalauan, dialektika dalam diri seseorang ketika ingin melangkah starting awal. Oke, saya tangkap. Itu loh. Kang Mengenai Papet, potensi mah luar biasa tuh Bu Ane jeung ketua Nasdem. Ambu petahana, Oke. ya kan, petahana. Terus investasi suara yang udah kemarin juga udah pilkada kemarin udah punya. Kemudian selain petahana dia ketua Golkar, pasti mesin partai juga bermain gitu kan, berupaya. Kemudian di pileg kemarin suaranya signifikan. Itu tadi sepertinya kontradiksi apa yang disampaikan Kang Sarip gitu. Ya. Kenapa ada kelihatan kegalauan gitu loh? Jadi galaunya kami di Golkar dengan galaunya Kang Sarip itu beda. Beda dong. Galau kami sebetulnya tidak ada kegalauan di partai. Tapi yang kalau saya harus membahas juga kegalauan yang dibangun oleh Kang Sarip ini, yang pertama satu galau karena Subang, kedua wilayah pembiayaan politik yang saya garis bawahi besar. Nah itu pembiayaan politik apakah? Pembiayaan politik kan ada saatnya, ada kalanya. Kalau di politik itu nilai uang tidak berlaku. Satu itu. Terus yang kedua, sekuat apa sih hari ini Subang memaknai perperangan yang ada di Kabupaten Purwakarta, atau jangan-jangan memang Subang nggak bermain gitu loh, atau jangan-jangan Kang Deddy ini memang malah tidak bermain. Cuman kita yang Nah, di luar blow up. Iya, kita aja di yang luar mengartikan itu. kalau mengenai yang tadi itu di luar dengan persoalan Subang. Oke. Subang nggak ikut campur urusan itu. Nah, kalau untuk Itu urusan personal. Pilkada Purwakarta sendiri hanya 3 hal menurut saya hari ini dengan konsep dan tatanan pemilu yang kemarin sudah terjadi. Satu, punya keberanian. Kedua, punya intuisi yang bagus. Ketiga, ya sedikit gila sudah. Itu sudah dipunyai oleh calon Golkar. Kalau calon Golkar, Karakter. intuisi sudah punya, keberanian sudah oke. Gila-gila sedikit kemarin kita buktikan hari ini dengan pileg Haji Hana Ratna Mustika dengan sedikit kegilaan jadi nih. Nanti kalau untuk urusan sedikit gila, nanti dibuktikannya dia nyalon enggak. Nah itu. Bahwa kegilaannya terbukti gitu. Iya. karena karena persoalan sepakat politik mah dah memang kudu gelo. Teu gelo mah hese, jelema anu waras mah moal menang-menang di namanya politik mah. Jangan-jangan Bapak ini korban Susah. politik. Kang Awe, kabar 5 menit lagi sebagai jurnalis ya, sebagai jurnalis ada kabar menyatakan bahwa walaupun itu belum tentu kebenarannya, masih hawar-hawar lah, rumor bahwa akhirnya Ambu memutuskan untuk tidak mencalonkan. Itu sampai nggak kedengar kabar apa alasannya? Apakah misalnya dilarang bukan dilarang, artinya ya atas pertimbangan Sebenarnya keluarga kalau atau kabar langsung saya juga belum dapat. Cuman hari ini saya melihat sebenarnya tidak ada yang bisa menghalangi Ane untuk maju pilkada Ya. selain dirinya sendiri, Kang. betul. Selain dirinya sendiri. Saya pikir itu. Kalau soal si A galau ini galau, mungkin itu kan bagian dari dinamika politik ya, Kang ya. Jangan Dinamika bahasa politik. ini halus ini. Dinamika politik, Kang. Dinamika politik. Si A galau atau Lutfi galau. Lutfi itu kenapa dia jadi ketua partai? Ya konteksnya pilkada. Dia itu punya sejarah bahwa pilkada 2018 dia tak punya partai dan itu membuat dia kesulitan. Artinya setelah hari ini dia sebagai ketua partai, apalagi yang ditunggu selain ikut pilkada? Oke, itu mungkin. Andai, Kemawi ya? Enggak, Kang. Enggak. Entar dulu. Sejarah 2018, Lutfi itu iya. maju di independen. Sebentar, Kang, independen tanpa partai. Itu jadi kendala. Oke? Nah, hari ini dia itu ketua partai dengan jumlah kursi yang signifikan. Tunggu apa lagi? Oke? Ah, kegalauan yang ada mungkin ini bagian dari dinamika politik, Kang. Menurut saya seperti itu. Ya, ini Termasuk- mereka nanya, ini saya mau nanya. Andai Lutfi nanti nggak nyalon, penilaian Kang Awi seperti apa?
Ini andai. Saya tidak berhak menilai kalau Lutfi tidak nyalon dong ketua. Cuman Tuh, saya lihatnya barometer yang ada dari 2018. Ya enggak kan? Idealnya maju gitu. Iya gitu. Lamun teu Untuk maju apa kumaha dia cek jadi oke, ketua gitu. partai? Lah kalau itu. Jadi kalau hanya untuk jadi anggota dewan atau Iya, DPR partai itulah. nggak usah jadi ketua Ya, partai ya lah. memang Lutfi juga kan bidikannya ke sana jauh. Kalau saya pikir yang situ. namanya kegalauan itu bukan menimpa dua orang ini, tapi semua bakal calon kan. Semua kandidat galau sebenarnya. Ada yang belum punya partai, ada yang kesana kesini belum dilirik partai kan galau juga. 1 menit. Oke, Udah, terima kasih kan. Oke, ya namanya diskusi memang nggak bakalan ada akhirnya. Seru-seru sih. Cuman waktu udah habis juga ya. Saya minta ini deh Podcast. closing Oh ya, statement deh pantai itu dari mungkin, Pak. dari Tuh, dari Parno. teman-teman deh. Dari Ya, kamu. closing statement. Closing statement gimana? Ya, berbicara tentang galau tidak galau ya, saya tidak melihat itu lah. Politisi itu segalau apapun dia bisa menyembunyikan. Kalau dia tidak bisa begitu ya bukan politisi namanya kan. Maka istilah galau tidak galau bagi saya politik itu adalah peluang. Nah, karena politik itu seni dan ilmu untuk merebut kekuasaan, itu aja titik intinya. Oke, Bang Sarip. Terkait keyakinan untuk nyalon di diri seseorang, itu harusnya memang itu sudah dilakukan jauh-jauh hari untuk yakin mau nyalon. Kenapa? Karena nggak boleh juga orang itu melangkah tanpa hitungan yang jelas, tanpa sadar. Ya kalau misalkan orang itu memutuskan untuk melakukan tindakan dalam politik, misalkan mencalonkan diri, itu di injury time, itu kecelakaan bagi saya. Semua itu harus matang. Artinya apa? Politik, gambling boleh, tapi dengan tolak ukur yang jelas. Kang Awif, Bang Awif. Dalam politik itu kan tidak ada hal yang tidak mungkin. Ketika hari ini sebagian publik menganggap ada kegalauan dalam yang terjadi pada figur-figur tertentu, saya pikir tadi yang saya bilang dinamika politik kan. Jangan-jangan bukan mereka yang galau, malah kita yang galau gitu pemilih. Itu aja kan. Ya kan? Betul. Oke, makasih Kang. Ya, baik, sederhana saja bagi kami di Partai Golkar mensikapi pilkada, yaitu tadi 3 hal. Cukup mulai punya keberanian, intuisi yang bagus, dan sedikit gila, itu saja. Kaitan dengan nanti kemudian Golkar mengusung Ambu atau tidak, sampai hari ini kami masih mengimani bahwa Ambu maju. Ketika tidak, kita masih banyak kader. Ada Ahmad Sanusi atau Bapak Haji Amor, ada yang lain atau saudara Irwan mungkin. Itu masih ini Bapak ini kan. Itulah bahwa politik ini dinamis. Itu aja. Sip. Terima kasih atur nuhun kawan-kawan atas kehadirannya. Demikian podcast PNC kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.